Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Ibu Luki selaku dosen mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Perkenalkan, saya Kaila Maharani dengan NIM 1504625105. Pada video kali ini saya akan membahas tentang memahami anak berkebutuhan khusus dalam perkembangan peserta didik atau yang biasa disebut dengan ABK. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sebuah situasi di sekolah. Pernahkah kalian melihat seorang siswa yang sulit fokus pada saat guru menjelaskan, sering berjalan-jalan di kelas, lambat dalam membaca, atau kesulitan memahami pelajaran dibandingkan dengan teman-temannya? Biasanya, sebagian orang langsung memberikan label seperti malas, tidak serius belajar, atau kurang pintar. Padahal belum tentu demikian. Bisa jadi anak tersebut memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan dan penanganan yang berbeda. Inilah alasan mengapa penting bagi kita, khususnya sebagai calon pendidik, untuk memahami anak berkebutuhan khusus. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat membantu setiap anak berkembang sesuai dengan potensinya dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memerlukan layanan dan penanganan khusus karena memiliki perbedaan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan anak pada umumnya. Perbedaan tersebut dapat terjadi pada aspek fisik, intelektual, sosial, emosional maupun sensorik. Namun perlu dipahami bahwa memiliki kebutuhan khusus bukan berarti anak tersebut tidak mampu atau memiliki masa depan yang buruk. Setiap anak tetap memiliki potensi yang dapat berkembang apabila mendapatkan dukungan yang sesuai. Dalam pembahasan mengenai anak berkebutuhan khusus, terdapat beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Istilah ini digunakan untuk anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus karena memiliki kebutuhan lain yang berbeda dari anak lainnya. Yang kedua adalah disabilitas. Disabilitas merupakan kondisi keterbatasan fisik, intelektual, atau sensorik yang cenderung menetap dan dapat mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Contohnya adalah anak tunanetra yang membutuhkan huruf Braille atau anak tunarunggu yang memerlukan bantuan bahasa isyarat. Yang ketiga adalah berkebutuhan khusus temporer. Kondisi ini bersifat sementara, misalnya anak yang mengalami trauma, masalah keluarga, atau kondisi kesehatan tertentu, sehingga membutuhkan bantuan khusus dalam proses belajar untuk sementara waktu. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Oke, kategori pertama adalah kebutuhan khusus fisik. Kategori ini tuh berkaitan dengan kondisi tubuh ataupun kemampuan gerak seseorang. Misalnya, anak yang memiliki keterbatasan pada anggota tubuh tertentu sehingga membutuhkan alat bantuan ataupun fasilitas khusus. Kategori kedua adalah kebutuhan khusus intelektual. Kategori ini berkaitan dengan kemampuan berpikir dan memahami informasi. Anak dalam kategori ini mungkin mengalami keterbatasan intelektual atau kesulitan belajar tertentu. Kategori ketiga adalah kebutuhan khusus sensorik. Kategori ini berhubungan dengan fungsi panca indera seperti penglihatan atau pendengaran. Contohnya adalah tunanetra dan tunarunggu. Kategori keempat adalah gangguan perkembangan seperti autisme dan ADHD. Anak dalam kategori ini membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda agar dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal. Kategori kelima adalah gangguan emosional dan perilaku. Anak mungkin mengalami kesulitan mengendalikan emosi, berinteraksi dengan orang lain, atau menunjukkan perilaku yang berbeda dari teman sebayanya. Dan kategori terakhir adalah anak berbakat atau gifted. Anak-anak ini memiliki kemampuan di atas rata-rata dan juga memerlukan layanan pendidikan khusus agar potensinya ini berkembang secara maksimal. Jadi, untuk memahami anak berkebutuhan khusus secara lebih mendalam, terdapat beberapa teori dari para ahli yang dapat menjadi landasan bagi guru. Tokoh pertama adalah Jean Piaget yang terkenal dengan teori perkembangan kognitif yang sudah kita pelajari. Menurut Piaget, setiap anak memiliki tahapan perkembangan berpikir yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan anak dan tidak boleh dipaksakan sama untuk semua peserta didik. Tokoh kedua adalah Lev Vygotsky dengan teori zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development. Teori ini menjelaskan bahwa anak dapat mencapai kemampuan yang lebih tinggi apabila mendapatkan bantuan dan pendampingan dari guru atau orang tua yang lebih kompeten. Tokoh ketiga adalah Howard Gardner dengan teori kecerdasan majemuk. Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan tidak hanya dilihat dari nilai akademiknya. Ada berbagai jenis kecerdasan seperti kecerdasan bahasa, musik, interpersonal, kinestetik, dan lain sebagainya. Teori ini tuh mengajarkan kita untuk melihat potensi anak, bukan hanya keterbatasannya. Tokoh berikutnya adalah Maria Montessori yang menekankan pembelajaran berpusat pada anak.
Menurut Montessori, setiap anak memiliki ritme belajar yang berbeda, sehingga lingkungan belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka juga. Setelah memahami teori-teori tersebut, kita dapat melihat bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan inklusif. Peran pertama adalah sebagai observer atau pengamat. Guru perlu mengenali karakteristik, minat, dan kebutuhan setiap peserta didik. Peran kedua adalah sebagai fasilitator. Guru harus menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kebutuhan semua siswa. Peran ketiga adalah sebagai pendamping yang membantu anak dalam mengembangkan kemampuan dan potensinya. Peran keempat adalah sebagai motivator yang memberikan dukungan emosional dan penghargaan atas usaha yang dilakukan oleh anak. Dan peran terakhir adalah sebagai mediator sosial yang membantu anak berinteraksi dengan teman sebayanya, sehingga tercipta lingkungan yang inklusif dan saling menghargai. Selanjutnya, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan kognitif, kebutuhan komunikasi, kebutuhan sosial emosional, kebutuhan fisik dan sensoris, serta kebutuhan dukungan dari lingkungan sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah pembelajaran multisensori, yaitu pembelajaran yang melibatkan berbagai indera seperti melihat, mendengar, dan menyentuh, sehingga anak lebih mudah memahami materi. Yang kedua adalah scaffolding, yaitu pemberian bantuan secara bertahap sampai anak mampu melakukan tugas secara mandiri. Dan yang ketiga adalah social story, yang membantu anak memahami situasi sosial tertentu. Yang keempat adalah token ekonomi, yaitu pemberian penghargaan sederhana sebagai penguatan terhadap perilaku positifnya. Yang kelima adalah AAC atau Augmentative and Alternative Communication, yang digunakan untuk membantu anak dengan hambatan komunikasi. Dan yang terakhir adalah pendekatan berbasis kekuatan, yaitu pendekatan yang lebih fokus pada kelebihan dan potensi anak dibandingkan kekurangannya. Jika kita melihat kondisi pendidikan saat ini, sebenarnya tantangan terbesar bukan hanya berasal dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri, tetapi juga dari lingkungan di sekitarnya. Masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang tidak mampu mengikuti pendidikan seperti anak lainnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Oke, sebagai contoh, anak dengan ADHD sering dianggap nakal karena sulit diam dan sulit fokus, padahal kondisi tersebut terjadi karena adanya gangguan pada kemampuan mengatur perhatian dan kontrol diri, bukan karena mereka sengaja ingin membuat masalah itu. Begitu juga dengan anak yang mengalami disleksia, banyak orang menganggap mereka malas belajar karena kemampuan membacanya lebih lambat dibandingkan teman sebayanya. Padahal mereka memiliki hambatan dalam memproses bahasa tertulis, bukan karena kurang cerdas. Jadi menurut saya, salah satu tantangan terbesar di Indonesia adalah masih kurangnya pemahaman mengenai pendidikan inklusif. Banyak sekolah sudah menerima siswa berkebutuhan khusus, tetapi belum sepenuhnya siap dari segi fasilitas, metode pembelajaran, maupun sumber daya manusianya. Selain itu, masih terdapat stigma negatif dan tindakan bullying terhadap anak berkebutuhan khusus. Kondisi ini tentu dapat mempengaruhi kesehatan mental dan rasa percaya diri mereka. Tantangan lainnya berasal dari sistem dan kebijakan. Masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang ramah disabilitas. Selain itu, distribusi tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan juga belum merata antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Yang pertama, dari guru dan sekolah perlu mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai identifikasi dini dan penanganan anak berkebutuhan khusus. Sekolah juga perlu membangun budaya yang menghargai keberagaman dan menolak segala bentuk diskriminasi maupun perundungan ataupun bullying. Orang tua juga perlu diberikan edukasi agar mampu memahami kondisi anak dan memberikan dukungan yang lebih tepat. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas sekolah, menyediakan teknologi pendukung, dan memperkuat implementasi pendidikan inklusif. Sebagai contoh kasus, terdapat seorang anak bernama Andi yang berusia 8 tahun. Ia sering mengalami kesulitan membaca dan sering tertukar antara huruf B dan D. Awalnya banyak orang menganggap Andi ini kurang pintar, namun setelah diperiksa oleh psikolog, diketahui bahwa Andi mengalami disleksia. Setelah mendapatkan metode belajar yang sesuai dan tambahan waktu saat ujian, kemampuan membacanya pun meningkat secara signifikan dan ia menjadi lebih percaya diri. Dari kasus tersebut, kita dapat belajar bahwa kesulitan belajar tidak selalu menunjukkan rendahnya kecerdasan. Terkadang anak hanya membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda dari anak pada umumnya.
Mereka bukan anak yang kurang mampu, melainkan anak yang membutuhkan dukungan, pemahaman, dan lingkungan belajar yang sesuai. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang menempatkan semua anak dalam satu ruang kelas, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena pada dasarnya setiap anak memiliki potensi yang berharga. Tugas kita sebagai calon pendidik dan anggota masyarakat adalah membantu mereka menemukan dan mengembangkan potensi tersebut, bukan membatasi mereka dengan stigma dan label negatif. Sekian pemaparan saya mengenai memahami anak berkebutuhan khusus dalam perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.